Apa apa kabar, Bro? Ya, sehat bro, sehat, sehat. Ya di suasana COVID ini, Astung Karo sehat. Aku tuh lagi mau ini nanyain tentang seorang Sukrawan drummer katanya lah. Ini aku mau ngulik-ngulik tentang kamu bisa jadi drummer tuh bisa ceritain nggak gitu loh. Kalau nggak salah kan kamu pernah ini juga ya mendapat julukan the best drummer from Bali Tunanetra ya. Ya, sampai ke waktu itu Jawa Bali waktu itu, waktu di 2009 ya, 2009 di Jakarta waktu itu, di Jakarta Utara, di Kelapa Gading. Nah iya, aku pengen ngulik-ngulik cerita kamu masa kamu awalnya dari mana gitu loh, hobi kah atau emang tuntutan atau gimana gitu loh, kok bisa jadi drummer terbaik Jawa Bali gitu loh. Dari awal memang, saya memang sukanya main drum gitu, memang dari kecil gitu. Hmm. Bahkan saya berimajinasi untuk menjadi main drum gitu loh. Karena setiap saya dengar musik, kayaknya asik gitu loh, main drum itu. Apalagi pemain drum kan kita bisa memegang peranan, tempo, jadi hampir musik itu kita yang mengendalikan. Mau kita bikin ngebeat, mau kita bikin slow, mau kita bikin rock, reggae, itu kuncinya ada di pemain drum. Jadi kalau di musik pemain drum itu, kalau saya ilustrasikan itu sebagai pemimpin. Jadi pemain drum itu sebagai pemimpin. Ya, menurut ceritanya juga bahwa drum itu adalah kunci dari semuanya ya, dari tempo ya. Cuma kan menurut Ya, dari posisi kan, kalau posisi settingan di panggung kan drum itu kan di belakang sendiri, Wan. Ya enggak? ya, ya itulah makanya gininya seorang pemain drum kan istilahnya dia di belakang layar, ya tidak banyak yang mengekspos, bahkan di entertain pun seorang pemain drum tidak banyak yang mengekspos gitu, artinya tidak banyak yang tahu. Tapi tidak banyak yang tahu juga seorang drummer itu sebenarnya kunci dari musik itu enak dinikmati atau tidak. Selain juga seorang vokalis gitu loh. Jadi drummer itu di luar dari vokalis, jadi drummer itu kalau menurut saya adalah suatu pemimpin yang ada di musik itu. Nah kalau gitar, keyboard itu kan hanya sekedar pemanis gitu lah. Jadi hanya sekedar pemanis untuk musik itu menjadi lebih hidup gitu loh. Tapi kalau masalah tempo, masalah apa namanya, masalah beat, masalah genre itu memang kalau menurut saya sendiri itu memang ada di drum gitu loh. Jadi drum yang mengendalikan. Jadi walaupun posisi di belakang sering nggak kelihatan, yang jelas musik ini akan tergantung sekali dengan drum ya, gitu ya. Ya, kalau ya Nah, ini berapa lama kamu berlatih mukulin drum gitu? wih lama bro, itu kurang lebih dari 2006 itu saya mulai berlatih. Terus waktu itu belum ada yang namanya Gojek, belum ada yang namanya ojek online seperti saat sekarang ini. Dan meskipun ada, mungkin karena saya waktu itu tinggal di asrama, jadi modalnya sangat irit-iritan sekali. Jadi saya mulai 2008 saya privat drum di salah satu grup band ternama di Bali. Jadi saya privat di sana. Nah itu saya menuju ke tempat studio privat itu kurang lebih 3 kilo. Saya harus jalan kaki PP untuk belajar bermain drum. Jadi satu memang menghemat biaya karena biayanya sangat terbatas. Terus yang nomor dua memang karena saking semangatnya. Jadi karena saking semangatnya rasanya tidak ada halangan untuk saya harus belajar. Jadi saya jalan kaki itu seminggu sekali, itu kurang lebih 6 kilo PP untuk bisa les drum itu. Jadi bisa dikatakan jarak nggak menjadi hambatan ya untuk menjadi seorang drummer ya. Ya karena memang hobi, memang imajinasi saya dari kecil memang seolah-olah mendengar musik itu membayangkan jadi pemain drum itu asik sekali gitu loh. Jadi kalau kamu privat gitu berarti kamu diajarin sama orang awas dong, Bro. Ya orang awas.
Oh, bukannya autodidak, atau setahu saya kan kalau teman-teman yang di Bali itu kan punya grup musik sendiri ya khusus untuk teman-teman tunanetra. Kalau kamu juga punya nggak grup untuk bergabung sama teman-teman tunanetra gitu? Kalau untuk sekarang karena saya punya dua aktivitas, jadi masas itu ya memang dua aktivitas. Kalau untuk grup pakem saya nggak punya karena masalahnya kan takutnya nanti kita misalnya biar tidak saling mengganggu gitu loh satu sama lain. Jadi enaknya freelance atau lepas. Tapi sering juga ya, masih manggung juga, sering dipanggil. Kalau sekarang suasana COVID nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi terus gini, kamu kan dari 2006 belajar drum ya. Terus waktu 2009 dapat penghargaan Bali, Ya. se-Jawa Bali ya. Itu dalam festival apa ya? Festival Tunanetra se-Jawa Bali. Itu khusus pemain drum sendiri atau grup musik, bro? Itu sebenarnya grup musik, jadi band, jadi terus ada klasifikasinya juga, artinya ada personalnya, drummer terbaik, gitaris terbaik, bass terbaik. Jadi satu grup band, terus yang nomor dua personalnya atau perorangan. Oh, jadi grup band kamu juga dapat penghargaan, juga personalnya juga dapat penghargaan gitu. Jadi 2 penghargaan sekaligus. Malah bandnya nggak dapat waktu itu bro, malah bandnya nggak dapat, bandnya dapat nomor 4 karena kita kalah, ya artinya vokal juga jauh kalah bandnya. Waktu itu kan si Virsanya akademi itu lagi naik daunnya. Nah salah satunya dia vokalisnya yang ikut juga. Oke bro, kalau pengalaman manggung yang paling berkesan selama jadi drummer itu di mana bro? Kapan? Jadi hampir semua berkesan sih, banyak yang berkesan gitu, mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Jadi ketika misalnya respon audiens bagus, jadi saya seolah-olah sudah berhasil untuk menghipnotis audiens ketika kita membawakan satu buah lagu atau beberapa buah lagu. Jadi ketika responnya bagus, jadi tidak mesti harus banyak sedikit penonton, enggak. Jadi kalau menurut saya suatu kepuasan itu ketika misalnya audiens itu ikut menikmati, bahkan dia ikut dia menikmati genre atau aliran yang kita bawakan. Itu kalau menurut saya itu yang paling suatu keberhasilan. Meskipun kita manggung di kafe gitu misalnya, di kafe atau di salah satu rumah makan, tapi ketika misalnya di audiens itu menikmati, kalau menurut saya itu sudah sangat puas luar biasa gitu. Berarti kita berhasil untuk membawakan lagu sesuai dengan kesenangannya dia gitu loh. Oke, kalau drum gitu kan kita bisa nggak nentuin genre yang kamu senang atau harus ikutin genre grup itu sendiri, bro? Oh enggak, kalau saya enggak. Ya itu dah makanya enaknya kita sebagai pemain drum. Jadi kita bisa berimprovisasi kira-kira lagu ini. Kalau lagu mungkin lagu-lagu pada umumnya kan sudah biasa orang dengar. Contoh kecil lagu Barat Top 40, anggaplah misalnya kayak lagunya The Beatles gitu misalnya. Kalau format biasa kan mungkin orang sudah biasa mendengarnya. Tapi bagaimana kita bisa merubah genre lagu itu tapi tidak mengurangi dari kualitas lagu itu. Itu sebenarnya yang ini asiknya. Nah itu awalnya itu poinnya semua ada di pemain drum. Jadi kayak gitar, bass itu dia akan mengikuti gitu loh. Oh, bisa dikatakan ini ya, sedikit melencong tapi nggak melencong ya, malah tambah menghibur gitu ya, bro? Ya, jadi istilahnya bukan melencong sebenarnya. Jadi kita buat lagu itu, kita berusaha membuat lagu itu biar lebih manis lagi dari aslinya, atau biar beda, biar lain dari yang lain dan dari yang biasa orang dengar gitu loh. Itu asiknya sebenarnya kalau misalnya mau belajar main drum gitu. Nah terus ini kalau manggung gitu ya, itu kan pasti latihan dulu ya. Lah kamu pernah nggak tiba-tiba gitu disuruh manggung tanpa ada latihan gitu, bro? Kalau sama teman yang sudah biasa main, kalau sama grup yang sudah akrab, berani saya. Nah cuman itu dah, kadang-kadang kan orang juga beda-beda kan. Ada yang
suka biar lagunya kayak aslinya, yang mirip, berarti kita benar-benar menjiplak sekali, jadi benar-benar meniru sekali. Ada juga yang suka lagunya itu memang dibuat beda. Nah kalau biasanya main kita lagu yang tidak tahu, jadi salah satu temen aja ada yang tahu, misalnya pemain gitar, beatnya seperti ini, itu bisa ngebawainnya. Nah, nih untuk kamu kan kalau mau perform ke manggung gitu ya, pasti dong lagunya apa, kita dengerin dulu lah. Ini proses pendengaran lagu. Lalu sama gini, lagu baru nih, ada lagu baru, terus kamu dengerinnya lagu tuh sekali doang atau berulang-ulang kali? Oh, berulang-ulang kali lah, pasti berulang-ulang kali. Jadi tidak bisa dipastikan berapa kali, jadi tergantung tingkat kesulitan lagu. Pertanyaan terakhir. Ingin berterima kasih dengan siapa nih? Atau favorit lagunya itu siapa? Inspirasi yang menjadi seorang drummer? Oh, kalau favorit saya banyak, terutama lagu-lagu top 40. Jadi kayak grup-grup band, kalau reggae ya memang Bob Marley, UB40 itu kiblatnya saya. Terus dan meskipun masih banyak belajar, terutama reggae saya masih banyak sekali belajar. Terus kalau misalnya kalau misalnya lagu-lagu top 40 yang biasa kayak Robbie Williams itu saya sering bawakan juga. Terus kayak The Beatles, CCR itu. Jadi saya tidak fanatik dengan salah satu dua grup. Jadi saya ingin mempelajari semua, bahkan dangdut pun saya ingin belajar. Gitu. Ya udah, terima kasih waktunya ya bro ya. Yuk, sama-sama. Ya. Oke.